terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan izinkan kita melaksanakan ibadah secara online berhubung dengan masih situasi pandemi COVID-19 saat ini. Mari terus bersyukur mendukung PPKM, tetap jaga dan waspada diri sekaligus jaga sesama atau jogo tonggo dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan bersama-sama melaksanakan 5M untuk mendukung upaya menekan laju pertambahan COVID-19 dan mengendalikan diri. Mari tetap semangat dan berhikmat. Berikut warta jemaat hari ini. Jadwal ibadah dan pengkhotbah. Minggu 15 Agustus 2021. Pengkhotbah Bapak Dwi Heru Wismanto Sidi. Ibadah hari Selasa 17 Agustus 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sari Frihono. Ibadah dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ke-76. Ibadah akan dilaksanakan pada pukul 18. Pada pukul 18. Ibadah Minggu 22 Agustus 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Prasetyawan dari GKJ Salatiga Selatan. Warta yang kedua, petugas kebersihan gereja dan persiapan dalam ibadah online. Ibadah Minggu tanggal 15 yang bertugas adalah keluarga Antepe Tegalombo Barat. Minggu tanggal 22 Agustus yang bertugas adalah Antepe Blotongan. Dan ibadah peringatan HUT Republik Indonesia hari Selasa 17 Agustus yang bertugas adalah keluarga Antepe Tegalombo Timur. Persembahan dalam ibadah secara online dimasukkan amplop dan diserahkan kepada majelis wilayah masing-masing dan akan diwartakan kemudian. Warta berikutnya, persiapan pendewasaan Antepe. Seluruh warga dan keluarga Antepe dimohon dapat ikut mendukung partisipasi dan berkontribusi dalam persiapan lewat pemasangan pariwara, ucapan selamat maupun dalam bentuk lain dengan penuh sukacita, syukur untuk kemuliaan Tuhan. Dan persembahan ataupun partisipasi kontribusi bisa melalui panitia dan atau kepada majelis. Tim musik Jemaat Antepe mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah berkenan mendukung dan mempersembahkan dana pengadaan alat musik untuk kegiatan dan latihan PPRJ Antepe. Saat ini sudah dibeli 1 keyboard atau piano, yang lain dalam proses pembelian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih. Yang pertama, kepada Bapak Dwi Heru Wismanto Sidi atas pelayanan khotbah hari ini. Yang kedua, seluruh petugas dalam pelayanan maupun persiapan kebersihan ibadah. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu kita semua yang terus mendukung kegiatan di Gereja Antepe. Demikian warta jemaat
GKJ Menara Kasih Pepandan Antepe pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana keadaannya? Baik? Ya, puji Tuhan. Meskipun kita beribadah di dalam rumah, belum bergereja, tapi tetap kita ada di dalam gereja masing-masing, yaitu di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari sebelum kita masuk ibadah pada pagi hari ini, kita persiapkan hati, jiwa kita masuk kepada saat teduh sejenak. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat dan tidak ada kekurangan suatu apapun, dan kami bisa beribadah pagi ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami mohon padamu, pimpinlah kami pada pagi hari ini di ibadah kami Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Berkati setiap ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita memulai ibadah ini. Kita mulai dengan penuh dengan ucapan syukur. Kita nyanyikan kidung pujian, yaitu kesukaan yang ceria. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dari kalam yang setia, pohon suka yang teguh, yang menembuskan hati, mengenyahkan awan yang mencari mendapati dalam dikau kan tetap. Puji syukur lantang minggu, tunjuk dirimu. Puji syukur lan panggung untuk ring yang mau agung, kami takkan jagat raya wangret sokan ning setya. Imatan rono siyeng pangeran, jagat tentrem lan raharja, lamun manut pangrenya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita dalam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama
Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, tadi saya sampaikan bagaimana kabarnya, kita katakan kita sukacita. Mungkin ada di antara kita merasakan belum ada sukacita, mungkin dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sukacita, atau begitu banyaknya perkara dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, masih sanggupkah kita berkata, aku bersukacita? Nah, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan rasa syukur kita, meskipun dalam banyak perkara, meskipun dalam banyak persoalan dalam hidup kita, kita nyanyikan, kita ucapkan, kita kidungkan di hadapan Tuhan, bahwa kita merasa bersyukur di hadapan Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa. Ada amin? Amin. Mari kita naikkan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita
biarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Ya, kita sudah naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita berkata bahwa Allah itu peduli, bahwa Allah itu mengerti keadaan kita. Maka segala persoalan apapun dalam kehidupan kita yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan, bahwa Allah itu tidak akan membiarkan kita seorang diri. Amin. Amin. Firman Tuhan sebagai perintah hidup baru di dalam kasih terambil dari Efesus 5 ayat 1-2. Saya akan bacakan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita menundukkan kepala kita renungkan pribadi lepas pribadi kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita menyatakan dosa kita di hadapan Tuhan. Betapa kita sangat berdosa, betapa kita memerlukan pengampunan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berdoa, pengakuan dosa ini kita ucapkan bersama-sama. Bapa, Engkau begitu sungguh baik mengasihi kami. Engkau senantiasa mengerti, peduli akan persoalan hidup kami. Tetapi sering kami masih kurang bersyukur atas anugerah, penyertaan, dan berkat-Mu. Kami mohon ampun atas ketidakmampuan kami mengasihi-Mu dan sesama kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Buatlah hidup kami memuliakan-Mu dan melakukan yang mulia seturut karya-Mu. Ajar kami selalu berharap hanya kepada-Mu. Ajar kami senantiasa taat dan setia kepada-Mu. Ajar kami mau hidup dalam hikmat-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita akan mendengarkan, ya, kita akan menerima dan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana ada tertulis di dalam Amsal 4 ayat 11 yang berbunyi demikian. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat kami undang bangkit berdiri. Kini terimalah petunjuk hidup baru bagi kita semua yang tertulis di dalam Kolose 4 ayat 5, 6 yang bunyinya demikian. Mari kita baca bersama-sama. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Kita ucapkan sekali lagi agar lebih hidup firman-Nya bagi kita semua ya. Amin. Ya. 1, 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu
senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang duduk kembali. Nah, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita menaikkan pujian tanggapan. Jadikan aku indah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu roh rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dengan terkumpulnya persembahan, kita pujikan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita satukan dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kupanjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa, telah Kau izinkan kami Bapa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Pada saat ini Bapa, telah Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk menghaturkan persembahan. Biarlah Bapa, Engkau menyucikan persembahan kami ini. Biarlah layak di hadapan-Mu. Engkau memberkati persembahan ini. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa Bapa, bagi yang mengelola persembahan ini, biarlah Bapa Kau berikan kebijaksanaan dan takut akan Engkau. Semuanya ini untuk keluhuran nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi Bapa, kami akan menerima berkat rohani ya Bapa, yang akan disampaikan oleh Bapak Heru. Bapa, berkatilah Bapak Heru dalam menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah pada setiap hati kami. Engkau memberkati setiap hati kami.
Bapa yang makasih, bila kami dalam beribadah ini ya Bapa, terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sirih nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sirih nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat Antepe. Ya, senang sekali saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Setiap saya ke gereja ini pasti ada perubahan. Ya, perubahan penambahan gedung, perubahan segala macam. Puji Tuhan, puji syukur. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, ya, sehingga gereja ini sebentar lagi akan menjadi gereja yang dewasa, bertumbuh dalam iman. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, mohon bimbingan dan pencerahan dari Roh Kudus. Berfirmanlah, hamba siap mendengar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya adalah sudahkah hidup dalam hikmat Tuhan? Sudahkah hidup dalam hikmat Tuhan? Dan ada beberapa nats yang terkait dengan tema kita, dan saya nanti memilih pada Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mencoba menerjemahkan tentang tema ini. Sudahkah hidup dalam hikmat Tuhan? Hikmat. Saya mencoba mencari hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Wikipedia. Hikmat diartikan sebagai penggunaan suatu pengetahuan secara benar. Hikmat diartikan sebagai penggunaan suatu pengetahuan secara benar. Kemudian saya mencoba mencari arti hikmat yang lain. Saya cari di dalam beberapa buku Kristen. Dia menafsirkan hikmat berarti kebijakan atau kearifan.
Jadi dari buku-buku Kristen, kata hikmat berarti kebijakan atau kearifan. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hikmat berarti hidup, ya, yang dimaksudkan hikmat di sini adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah hidup saya dan Bapak Ibu semua sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup saya, hidup Bapak Ibu semua sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, Bapak Ibu semua, kita akan membaca dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua, surat Efesus ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus banyak menulis kepada jemaat-jemaat baru, ada kepada Kolose, kepada Filipi, dan kepada jemaat di Efesus. Nah, surat-surat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus. Ya, kebanyakan dari surat-surat itu adalah menguatkan jemaat-jemaat baru, orang yang baru saja menerima Kristus. Jadi di Efesus ada sekelompok orang yang baru mengenal dan menerima Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus. Dan kebanyakan surat-surat Rasul Paulus ini adalah berupa nasihat praktis. Bagaimana seharusnya jemaat atau orang Kristen atau pengikut Kristus hidup dalam keseharian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba melihat mulai dari Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seksama. Saya mencoba mencari lagi. Apa arti seksama? Seksama berarti teliti, cermat, tepat, benar. Dari Kamus Bahasa Indonesia, seksama artinya teliti, cermat, tepat, dan benar. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Jadi kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat itu supaya jemaat itu memperhatikan bagaimana hidupnya. Bagaimana kamu hidup. Jadi bukan orang lain hidup. Perhatikanlah hidupmu. Jadi ditujukan kepada masing-masing orang. Rasul Paulus tidak mengatakan perhatikanlah hidup orang lain. Tetapi Rasul Paulus
mengatakan, perhatikanlah dengan teliti, perhatikanlah dengan cermat, perhatikanlah dengan tepat, perhatikanlah dengan benar bagaimana hidupmu. Jadi manusia itu hidup Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nanti balik lagi. Dan itu akan terus menerus. Dan bagaimana kita diminta untuk memperlihat, seperti mengaca, melihat diri kita. Melihat dengan teliti bagaimana kamu hidup. Nah, Bapak Ibu semua, hidup dalam bahasa Yunani, ya, dari bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya artinya berjalan. Jadi hidup itu berjalan. Berjalan itu nanti akan berhenti. Nah, hidup manusia itu kan sebenarnya merupakan suatu perjalanan. Perjalanan dari manusia itu lahir sampai kemudian manusia itu berhenti pada saat manusia menghembuskan napasnya yang terakhir. Jadi arti hidup itu adalah berjalan. Dan setiap perjalanan itu ada akhirnya. Jadi hidup ini diartikan adalah berjalan. Berjalan dari kita lahir sampai nanti kita menuju kepada kematian. Jadi Bapak Ibu semua, pasti nanti ada saatnya hidup kita, perjalanan kita akan berakhir. Nah, kemudian kita teruskan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal. Saya mencoba lagi mencari apa arti kata bebal. Jadi orang bebal, ya, bebal sendiri berarti sukar mengerti, tidak pernah benar, bodoh, tolol, selalu salah. Bebal. Jadi bebal, orang yang bebal, Bapak Ibu pasti pernah mendengar orang bebal, pernah melihat orang bebal, orang yang sukar mengerti, dikandani orang gugu, salah terus, orang mudengan, dan yang sebaliknya orang arif. Arif, arif berarti bijaksana, cerdik, pandai, berilmu. Jadi perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk melihat dirinya, untuk melihat perjalanan hidupnya, ya, supaya dia memilih orang bebal, hidup seperti orang bebal, atau hidup seperti orang arif. Kemudian yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah, pergunakan. Ini merupakan terjemahan juga dari bahasa Yunani yang artinya kairos. Kata kairos itu mempunyai arti kesempatan. Nah, dengan demikian, pergunakanlah waktu yang ada, artinya pergunakanlah kesempatan yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada.
Nah, Bapak Ibu semua, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, sebab itu janganlah kamu bebal, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya dia memanfaatkan waktu yang ada, supaya dia memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi orang arif, untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Jangan seperti orang bebal, karena hari-hari ini adalah jahat, karena kehidupan itu adalah jahat. Nah, Bapak Ibu semua, Rasul Paulus sebenarnya memberikan gambaran kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita, bahwa hidup itu terbatas. Kita ini sekarang ini masih diberi kesempatan. Kalau kita bisa bangun pagi, kalau kita masih bisa melakukan aktivitas, maka kita masih diberi kesempatan. Nah, kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memilih hidup sebagai orang yang arif. Kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, beruntung, bersyukur kita masih diberi modal oleh Tuhan. Sampai hari ini, saya dan saudara-saudara sekalian masih diberi kesempatan untuk menjalankan hidup ini. Kita tidak tahu kesempatan ini sampai kapan. Kita tidak tahu kesempatan ini atau perjalanan ini akan berhenti kapan. Mungkin esok hari, mungkin esok harinya lagi, mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau belasan tahun, atau puluhan tahun lagi. Kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, karena kita tidak pernah tahu kapan perjalanan hidup kita akan berhenti, maka jadilah orang yang arif. Pergunakanlah waktu yang masih diberikan, pergunakanlah kesempatan yang masih diberikan untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu semua, kesempatan itu hanya sekali. Kesempatan hidup kita itu hanya sekali. Dan setelah itu ada 2. Hidup kekal atau mati kekal. Dan waktu yang berjalan tidak bisa diulang lagi. Orang tidak bisa membeli waktu, Bapak Ibu semua. Waktu yang sudah berjalan tidak bisa dibeli untuk diulang lagi. Berjalan terus Bapak Ibu semua. Semakin lama, semakin dekat dengan pemberhentian. Pemberhentian tidak diukur dengan umur. Kalau kita datang ke makam, ada yang 0 bulan, 1 tahun, puluhan tahun. Kita lihat banyak orang meninggal pada usia di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun, di bawah 20 tahun, di bawah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nah, kalau rata-rata orang hidup sekarang ini, orang Indonesia sekarang ini 70 tahun rata-rata. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu semua sudah berusia 50 tahun, artinya tinggal 20 tahun lagi, rata-rata. Tapi kita tidak tahu juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu adalah juga nasihat kepada kita. Pergunakanlah waktu yang ada untuk melakukan kehendak Tuhan.
dan bagi orang percaya sudah mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah sering, mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, pasti kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perjalanan hidup kita, bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang pertama, di dalam kita melangsungkan kehidupan ini, di dalam kita mengupayakan sandang, pangan, dan papan, apakah kita sudah berguna bagi sesama? Jadi ketika ibu hidup, bapak ibu semua hidup, saya hidup, apakah sudah berguna bagi sesama? Apakah memuliakan Allah? Apakah perbuatan kita menjadikan nama Tuhan dimuliakan? Apakah perbuatan kita menjadikan nama Tuhan dimuliakan? Jadi kalau perbuatan kita menjadikan nama Tuhan dicemarkan, masa orang Kristen ngapusi, masa orang Kristen utang nggak bayar, masa orang Kristen kata-katanya kasar, masa orang Kristen melakukan perzinahan, melakukan hal-hal yang tidak bagus. Nah, ini bisa membuat nama Tuhan tidak dimuliakan. Apakah perbuatan kita menjadi sandungan? Apakah perilaku kita atau tingkah laku kita menjadikan atau membuat orang lain berdosa, menjadi sandungan? Ya, karena perbuatan kita, orang lain itu malah jadi atau ikut menjadi berdosa. Kalau saya ngomong tentang firman Tuhan, padahal saya tukang ngapusi, tukang nipu, pelit, maka akan menjadi sandungan bagi orang lain. Ah, Pak Heru itu ngomong, kasihlah sesama, peduli sesama, tapi nyatanya pelitnya setengah mati. Ada orang kesusahan di depan matanya, tidak pernah dibantu. Nah, ini menjadi sandungan. Ketika saya ngomong seperti itu, orang-orang akan ikut berdosa karena perbuatan saya, menjadi batu sandungan. Apakah tingkah laku perbuatan kita membangun atau menguatkan atau menumbuh kembangkan iman kepada Tuhan? Apakah perbuatan kita sehari-hari itu membuat iman orang lain terbangun? Iman orang lain tumbuh dan berkembang. Nah, ketika Bapak Ibu datang ke sini, Bapak Ibu ikut aktif di sini, ini akan mendorong orang lain untuk juga aktif. Ini akan mendorong orang lain untuk membangun iman, menumbuhkan iman. Kalau Bapak Ibu rajin datang PA, ini akan mendorong orang lain untuk ikut juga datang dalam suatu PA. Nah, ini perbuatan yang membangun. Kalau Bapak Ibu membantu orang, maka membuat orang lain juga ikut bersama-sama mengulurkan tangan untuk membantu. Ini perbuatan yang membangun. Apakah perbuatan kita itu untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan sendiri? Kita bisa melihat diri kita dengan seksama, dengan teliti. Apakah dalam keseharian perbuatan saya itu untuk kepentingan saya sendiri, untuk kepentingan keluarga saya sendiri, ataukah untuk kepentingan orang banyak? Apakah membawa orang lain kepada Kristus? Apakah perbuatan kita itu membawa orang lain untuk mengenal Kristus?
kalau kita bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita bisa menceritakan tentang kekristenan. Dengan tingkah laku dan perbuatan, ya, itu adalah penginjilan. Kalau orang Kristen bertingkah laku baik, hidupnya baik, ya, ini adalah merupakan suatu penginjilan. Akan membawa orang untuk melihat perbuatan kita dan kemudian mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu semua, itulah yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang bijak, maka kita akan menggunakan kesempatan yang ada, waktu yang semakin sempit untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekarang pada masa pandemi. Dengan pandemi ini tentu akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan sebagian orang, terutama mereka yang bekerja di sektor swasta, perusahaan swasta, ataupun wirausaha. Ini akan terhantam. Ini akan berdampak sekali. Nah, Bapak Ibu semua, disinilah peran kita. Ketika kita melihat ada orang-orang yang terdampak dari corona, disinilah peran kita. Disinilah kesempatan kita. Kita yang masih diberi kesempatan ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Secara gampang, kehendak Tuhan itu adalah, kalau diringkas, itu adalah kepedulian. Kehendak Tuhan kalau diringkas di dalam kehidupan kita adalah kepedulian. Kepedulian terhadap penderitaan sesama. Nah, Bapak Ibu semua, ada sesama kita yang mengalami kesulitan-kesulitan. Banyak yang datang ke kantor saya pada tahun-tahun ini untuk menyekolahkan anaknya. Memang itu suatu tantangan bagi saya. Ketika tahun-tahun sebelumnya saya mampu, tetapi tahun-tahun ini menjadi tahun-tahun juga tahun-tahun yang sulit. Nah, itulah tantangan kita. Tantangan kita sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, yang masih diberi kesempatan di saat-saat krisis seperti ini, akan kelihatan ini orang Kristen. Bukan untuk menyombongkan diri. Ketika kemarin THR, setiap bulan biasanya kami memberikan THR pada karyawan saya 1 kali gaji. Di samping bonus-bonus. Nah, kondisi yang sekarang sebenarnya tidak mungkin untuk saya memberikan THR untuk seluruh karyawan saya. Karena memang dengan pandemi ini, semua usaha swasta seperti saya itu akan mengalami dampak yang luar biasa. Nah, dalam situasi yang seperti ini, saya harus bersikap. Dan saya ingat, kita harus menteladan Tuhan. Tuhan mau berkorban. Tuhan mau sengsara untuk manusia. Bukan untuk menyombongkan diri ketika kami tidak ada. Masih ada. Anak buah saya bilang, masih ada Pak. Apa? Mobil Bapak. Terus dijual atau digadekan. Oh iya ya, itu bisa untuk membayar THR ya. Oke, kamu tawarkan. Udah pokoknya harga murah tidak apa-apa. Akhirnya ditawarkan, laku. Dan saya tidak memberi 1 kali gaji, tapi saya minimal memberikan 2 kali gaji, dan yang berprestasi 3 kali gaji. Di saat-saat kondisi krisis
yang ada bisa kita keluarkan. Meskipun tidak ada, tapi Allah akan memberi berkat. Dan memang itu nyata Bapak Ibu semua. Allah tidak pernah berhutang. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Itu kalau seorang anak atau rasul itu pelit, maka tidak akan terjadi berkat. Kalau orang berpikir 5 roti dimakan rasul saja tidak akan kenyang. Atau dimakan seorang anak juga tidak kenyang karena ikannya itu ikan kecil dan rotinya juga roti kecil. Kalau itu dimakan oleh rasul, 12 rasul, tidak akan kenyang rasul itu. Tetapi rasul rela. Walaupun tidak mungkin ini untuk mengenyangkan 5.000 orang, tapi rasul rela untuk menyerahkan kepada Yesus. Diserahkan, yang sedikit ini diserahkan. Maka terjadilah keajaiban. 5 roti dibagikan, 5.000 orang laki-laki makan, belum anak-anak dan perempuan, dan sisanya 12 keranjang, dan para rasul kenyang makan. Nah Bapak Ibu semua, kalau kita mempersembahkan dengan tulus, meskipun itu kecil, ya Tuhan akan membalaskan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, maka berkat itu akan muncul. Mungkin tidak pada kita, tapi anak cucu orang lagu tadi disebutkan bahwa anak cucu pasti tidak akan meminta-minta. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Jadi Bapak Ibu semua, Allah itu akan menggenapi firman-Nya. Kalau dihitung, coba Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua tidak mempersembahkan dari yang kecil, mungkin tidak ada gereja ini. Mungkin tidak ada juga bangunan ini. Mungkin juga tidak ada persekutuan yang baik di sini. Kalau dari setiap individu-individu tidak mempersembahkan, mungkin yang punya hanya tenaga, mungkin hanya punya pikiran, mungkin hanya punya uang sekecil, tetapi dengan berkat, ya, dengan berkat Tuhan segala sesuatunya bisa. Mungkin jemaat ini, ya, kalau di dalam jemaat ini benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan, mujizat pasti ada. Mungkin nanti akan membeli tanah di sampingnya, mungkin akan menjadi besar sepanjang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu pasti akan menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah berutang. Semua akan dibayar lunas. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dan ucap syukur atas segala berkat, untuk segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, untuk segala kasih karunia-Mu yang selalu Tuhan limpahkan pada kami masing-masing, pada jemaat di Pepantan Antepe. Terima kasih Tuhan untuk hari yang selalu baru yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Kami percaya setiap hari adalah hari yang penuh dengan sukacita, dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan. Tuhan masih memberikan kami hidup.
Tuhan untuk mengajarkan kami hidup seperti orang arif yang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami peduli kepada sesama kami, untuk kami peduli dengan gereja-Mu, dengan jemaat-Mu masing-masing yang ada di sini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Berkatilah pemimpin bangsa kami, supaya bangsa kami mendapatkan hikmat di dalam mengelola negara ini untuk menjadikan negara ini, menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang makmur. Kami berdoa untuk setiap warga di Pepantan Antepe. Berdoa untuk setiap warga yang sudah usia lanjut, yang sakit, yang ada dalam pergumulan hidup. Kiranya Engkau menyertai dan menengok satu persatu. Kami berdoa untuk majelis, untuk panitia pembangunan, untuk panitia pendewasaan. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang bekerja untuk gereja-Mu di sini. Beri kekuatan kepada mereka, beri kekompakan kepada mereka, beri kebijakan dan kebisaan kepada mereka. Ya Bapa, banyak hal yang akan kami panjatkan. Namun karena keterbatasan kami, dan kami pasrahkan doa yang tidak sempurna ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari yang secukupnya, ampuni salah kami ketika ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebabkanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita perbarui iman kita dengan mengikrarkan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah menerima kasih kebaikan Allah. Oleh karena itu, pergilah dan hiduplah berbagi kasih dan kebaikan yang telah kita terima, seraya terus hidup dalam hikmat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini pulanglah dengan menerima berkat Tuhan, kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan bimbing anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan bimbing arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan bimbingku terus. Laku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan bimbing